Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua. Dapatkan informasi terupdate tentang Rock Ministry, informasi kegiatan sepekan, events, dan juga renungan harian dengan mendaftar Rock Ministry Newsletter. Subscribe newsletter secara gratis sekarang juga melalui rockministry.org. Warga Kerajaan Allah, supaya tidak ketinggalan berita dan update informasi seputar pelayanan Rock Ministry, mari bergabung dalam Telegram channel GBI Rock Ministry Bali. Melalui Telegram ini, Anda akan mendapatkan informasi secara resmi, lengkap dan berkala seputar jadwal ibadah, program online streaming, kesaksian, renungan, artikel, ringkasan khotbah, jadwal seminar dan training, serta berbagai informasi program terbaru dari Rock Ministry TV. Ikuti Telegram channel GBI Rock Ministry Bali dengan klik link biru yang ada pada deskripsi atau klik link yang tertera di bawah ini. Pastikan terlebih dahulu Anda sudah mengunduh aplikasi Telegram di App Store ataupun Google Play Store. Biarlah setiap informasi yang dibagikan melalui Telegram channel ini bisa menjadi berkat dan nama Yesus dimuliakan. We'll keep you up to date and Jesus bless you. Hari ini mungkin sebagian dari kita sedang duduk di rumah saja, membaca berita terkini dan merasa kasihan dengan apa yang terjadi. Sebagian dari kita sedang sibuk mengkritik kebijakan pemerintah dan menyebarkan kabar-kabar bohong di grup sosial media. Sebagian dari kita masa bodoh dan menganggap semua ini hanya konspirasi elit tingkat tinggi. Pernahkah Anda mengambil waktu sesaat untuk merenung dan membayangkan bagaimana nasib saudara kita yang terkena PHK, sementara anaknya harus tetap bayar uang kuliah? Dan sebagian kita mungkin sedang kusyuk berdoa dan mencari cara untuk menyelamatkan keluarga kita. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana nasib saudara kita yang usahanya sedang kritis, buka rugi, tutup malah semakin rugi? Pernahkah Anda membayangkan bagaimana nasib mereka yang kehabisan harta karena harus merawat keluarga mereka yang sakit? Pernahkah Anda membayangkan bagaimana nasib saudara kita yang tidak bisa makan karena pekerjaannya tidak lagi menghasilkan? Pernahkah Anda menempatkan diri dan mencoba merasakan bagaimana menjadi mereka? Karena sekaranglah saatnya mewujudkan kasih Kristus secara nyata. Bukankah firman Tuhan berkata, jika engkau mengasihi Tuhan Allahmu, engkau akan mengasihi sesamamu. Karena sekecil apapun bantuan Anda, pasti sangat berarti bagi mereka. Mari lihat sekeliling Anda, mari bergerak sekarang, mari bergerak bersama. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu,
tinggal dekatmu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan.
Shalom warga kerajaan, kami sangat bersukacita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan juga merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi, menyembah Tuhan, dan fokus kepadanya. Jangan lupa catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan selalu tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, dimanapun Anda berada, mungkin Anda di rumah ataupun di jalan raya, kami percaya Engkau tetap Tuhan selalu sertai. Bahkan kita semua tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah pada saat ini, di saat kita beribadah, Bali Blessing ini, kita percaya Tuhan pasti akan melawat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau Engkau tak berikan kami kekuatan baru sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap selalu menyertai kami semua. Biarlah Tuhan pada ibadah ini Tuhan Engkau melawat kami, menjamah kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ya Allah Roh Kudus, lawat kami semua umat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Allah berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Sebab itu bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Sukacita, sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita, sukacita
Tuhan tercurah sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Amin. Dia tetap berikan kita iman yang sungguh-sungguh kokoh, kuat dan teguh. Karena itu tetap selalu bersandar sepenuhnya kepada Dia. Haleluya. Iman adalah dasar dari yang kita harapkan, bukti yang tidak kita lihat. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, amin, untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Dia tak berikan kita pencobaan yang melebihi batas kekuatan kita. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, jadi serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Musik memuji Tuhan. Nama yang layak ditinggikan, layak dipuja. Nama di atas segala nama, Dialah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yes. Mari katakan sama-sama. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes, tinggi namamu dipuji, hormat
Dialah Raja segala raja. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kau Raja yang layak ditinggikan, layak dimuliakan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Kau Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Dialah Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita belajar tentang perlengkapan senjata Allah yang diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai ke 20. Ya. Saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan
di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, yaitu Roh Kudus, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, untuk Paulus. Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagai seharusnya aku berbicara. Nah, ini penginjilan, memberitakan kabar baik Paulus. Jadi dari bacaan ini kita tahu ada beberapa pokok yang kita harus perhatikan. Yang pertama, kita ini harus kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kalau kekuatan kita sendiri menghadapi dunia yang makin hari makin jahat, dan keadaan yang tidak menentu, kita tidak kuat, kita tidak bisa, kita tidak mampu. Tapi dengan kekuatan Tuhan dan kuasanya kita dapat. Apa saja yang harus kita lakukan itu? Ya ini dikatakan yang kedua, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapannya senjata Allah ini yang harus kita kenakan. Kalau bukan perlengkapannya Tuhan, kita tidak bisa. Ini senjata-senjatanya Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, bahkan di kitab Korintus itu ditulis juga. Seperti 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4 dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ya, kita masih hidup di dunia, tapi kita ini bukan dari dunia ini. Kita dari kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu loh. Ya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, lain ya dengan dunia, senjata kami lain, senjata rohani kita. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, kuasanya Tuhan sendiri, ini senjatanya kita. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng apapun, benteng-benteng iblis apapun bikin benteng pasti runtuh karena dengan perlengkapan senjata Allah. Yang berikutnya, yang ketiga, ini kita nih supaya apa sih untuk pakai perlengkapan senjata Allah itu? Supaya kita ini loh tahan melawan tipu daya iblis. Iblis itu selalu mencari kesempatan. Kapan ada kesempatan kita ini bisa diterkam, akan diterkamnya kalau kita membuka diri ya. Karena itu jangan kita membuka diri, terutama hati kita ini loh.
Jangan kita membuka hati kita untuk marah. Jangan membuka hati kita untuk iri hati. Jangan membuka hati kita untuk dengki. Jangan membuka hati kita untuk yang tidak benar-benar, yang tidak sesuai dengan firman. Ya, itu yang akan jadi peluang untuk iblis bisa masuk menguasai kita. Ya, jangan kita tolak dalam nama Yesus. Karena itu supaya kita ini dapat bertahan ini loh, pakai senjata-senjatanya Tuhan ini ya, melawan tipu daya iblis. Karena apa? Perjuangannya kita ini, musuh-musuhnya kita ini bukan darah daging yang kelihatan ini, bukan tubuh yang kelihatan ini, enggak. Tapi coba apa musuhnya? Yang pertama itu pemerintah. Jadi kuasa kegelapan itu juga ada pemerintahannya, ada pemerintahannya. Seberapa kita kerohaniannya, ya segitulah musuhnya itu, pemerintahannya. Kalau lebih tinggi lagi, waduh lebih tinggi lagi musuhnya. Ya, yang rendah, ya yang rendah musuhnya. Nah, itu pemerintah. Jadi ada level-levelnya. Juga penguasa, penghulu dunia yang gelap. Jadi kuasa kegelapan ini yang menguasai bumi. Ini musuh kita. Jadi kita ini berdiri selalu berperang, ya, perang rohani, bukan perang pakai senapan, enggak. Perang rohani, pakai senjatanya Allah itu tadi, yang bisa meruntuhkan benteng apapun, ya. Dan roh jahat di udara, yang enggak kelihatan ini loh, musuhnya kita yang enggak kelihatan, ya. Bukan yang kelihatan gini, ada tubuhnya, enggak, bukan darah dan daging, tapi pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap. Jadi dunia kegelapan, roh jahat di udara yang tidak kelihatan. Ini yang musuhnya kita. Supaya bisa melawan, mengalahkan, pakailah senjata perlengkapan yang dari Tuhan sendiri. Karena itu pakai semua perlengkapan senjata Allah. Supaya dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri teguh sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Jadi bukan lalu loyo ya, tetapi berdiri teguh. Biar sudah perang tapi kita tetap berdiri teguh bersama Tuhan. Berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran. Nah, ini senjatanya yang nomor 1. Kita harus hidup di dalam kebenarannya, yaitu firman-firmannya. Kita harus hidup di dalam kebenarannya, firman-firmannya, yaitu firman Tuhan. Selalu dalam kebenaran. Karena yang baik belum tentu benar. Tapi kalau yang benar itu pasti baik. Ya, firman itu benar, itu pasti baik. Tapi sesuatu yang baik belum tentu benar. Ya, belum tentu Tuhan berkenan. Karena itu berdiri tegap, berikat pinggang supaya tahan berdiri, ya, itu pada kebenaran. Senjata yang kedua yang harus kita pakai untuk melawan iblis ini, yaitu perang rohani, berbaju sirahkan keadilan. Kita harus adil satu dengan yang lain, ya, tidak memandang muka, bukan karena itu kaya lalu kita lebih perhatikan, yang miskin enggak. Justru yang lemah itu yang justru kita perhatikan, ya, justru yang lemah yang harus kita perhatikan. Sama dengan anak-anak saya, yang lemah itu justru yang saya perhatikan, bukan yang sudah kuat, yang sudah pinter, yang sudah bisa semua, ya enggak. Justru yang lemah harus diperhatikan. Karena kita harus adil, ya, kita harus berdiri pada keadilannya Tuhan. Yang ketiga senjatanya yaitu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kaki kita ini dipakai untuk berjalan memberitakan Injil. Jadi penting, ini ajarannya Tuhan Yesus sendiri, ya, Matius 28. Jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka tentang apa yang telah aku ajarkan. Dan aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini memberitakan, rela memberitakan
Injil damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu tidak bisa didapat dari dunia, tetapi dari Roh Kudus sendiri yang diberikan kepada kita. Hanya di dalam Tuhan kita bisa mengalami damai sejahteranya. Yang berikutnya, yang keempat, ini kita pakai perisai ya, tameng, ini perisai iman yang dapat memadamkan semua panah-panah api si jahat. Karena ada tamengnya, panah-panah api si jahat menyerang, ini ada tameng, tidak bisa kena ya, karena perisai iman. Iman apa sih? Iman itu seperti Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi itu dasarnya. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan yang tidak kita lihat. Ya, diharapkan belum tentu ada, ya. Tetapi itulah iman, ya. Percaya bongkoan, kalau orang Jawa bilang itu percaya betul-betul ya dengan firman Tuhan. Percaya betul-betul dengan janji Tuhan. Percaya Tuhan bersama Dia kita berkemenangan. Percaya Tuhan memberikan perlindungan kita. Ini percaya, ya ini iman. Jadi dengan perisai iman kita mengalahkan iblis. Lalu juga alat yang berikutnya adalah ketopong keselamatan, kayak helm begitu ya. Ketopong keselamatan. Kita sudah menerima ketopong keselamatan, yaitu menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang menebus dosa kita. Ini seperti ketopong untuk kita, ya. Ini kita pakai sehingga kita tidak akan beranjak bagaimanapun penganiayaan, bagaimanapun kita ini ditekan, kita tetap berdiri teguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ini pegangan kita, ya. Jangan sampai keselamatan yang sudah diberikan kepada kita ini hilang karena kita menolak Yesus, kita meninggalkan Yesus. Rugi, ya, rugi sendiri kita. Lalu yang berikutnya adalah pedang roh. Ya, ini pakai pedang roh ya. Firman Allah, yaitu firman-firmannya yang kita mesti baca tiap hari. Yang kita renungkan, bukan cuma baca saja, bukan cuma dengarkan saja. Tetapi kita renungkan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Firman-firmannya itu ya. Ini yang akan menjadi kekuatan kita. Karena firman, nama Yesus dan darah Yesus ini adalah 3 hal yang punya kuasa, ya, yang penuh kuasa, yang tidak ada iblis bisa ngelawan. Jadi kita tidak usah takut. Ya, ini senjata-senjata rohani ini yang kita harus pakai. Berikutnya, berdoa setiap waktu dalam Roh Kudus, ya, penting ini. Kita mungkin tidak selalu dalam keadaan waduh imannya luar biasa. Belum tentu lagi mengalami kesulitan, lagi mengalami masalah. Mungkin lagi loyo. Berdoa dalam bahasa roh. Ya, sikara takara kiara lama syandara. Orang tidak ngerti tidak apa-apa. Yang penting rohnya kita berhubungan dengan rohnya Tuhan. Karena Tuhan itu adalah roh. Roh kita berhubungan dengan rohnya Tuhan. Berdoa setiap waktu dalam bahasa roh itu, ya, dalam Roh Kudus. Maka itu akan menguatkan imannya kita. Lalu juga yang berikutnya itu senjatanya 7 itu, ya. Yang berikutnya ini kok perlu berdoa itu untuk apa ya? Supaya berjaga-jaga. Jadi kembali lagi kita harus berjaga-jaga dalam doa. Berjaga-jaganya ya dalam doa. Dan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Siapa orang kudus? Ya kita-kita loh. Semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini orang kudus. Bukan karena kita berbuat kudus, enggak. Karena nama Yesus.
Karena darahnya yang sudah tercurah di kayu salib, kita nih dikuduskan menjadi orang-orang kudus. Ya. Ini perlu didoakan orang-orang kudus ini, jemaat-jemaat ini yang tak putus-putusnya. Nah, ini untuk Paulus, hingga waktu Paulus nanti membuka mulutnya, supaya dikaruniakan perkataan yang benar. Begitu juga kita, setiap daripada kita termasuk saya. Supaya nanti kalau saya waktu menginjil pada orang yang belum kenal atau bagaimana, itu pun diberikan perkataan yang benar. Ya, supaya pas gitu loh ngomongnya itu. Jadi tidak orangnya tersinggung atau bagaimana atau marah, tetapi bisa menerima. Ya. Lalu juga dengan keberanian supaya kita ini diberi boldness, keberanian yang daripada Tuhan untuk memberitakan rahasia Injil. Ya, kembali kepada amanat agung Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Ya, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka dengan semua ajaran-ajaran yang telah aku ajarkan, yaitu apa? Ya firman-firmannya itu tadi. Ya. Puji Tuhan supaya mulai sekarang jemaat mengerti apa yang harus dilakukan di dalam rumah. Itu kita berdoa, ya, berjaga-jaga berdoa. Perlu ya perang, ya, doa syafaat nanti diajarkan. Nanti akan diajarkan oleh pendoa bagaimana caranya. Mungkin ada yang belum tahu caranya berdoa syafaat, nanti akan diajarkan. Tuhan memberkati. Awal mulanya tahun 92 itu saya datang ke Bali untuk sekolah perhotelan. Hanya ambil diploma 2, itu pun tidak lulus, hanya 1 tahun saja jadinya. Ketika selesai sekolah tahun 93 sampai tahun 95 itu masa-masa yang sulit karena saya bekerja hanya sebagai daily worker di hotel, itu pun kadang-kadang, dan kadang-kadang juga nganggur, jadi secara keuangan sulit sekali, dan bahkan untuk makan pun juga sulit, sampai-sampai minum air hujan itu sudah terbiasa bagi saya. Tahun 95 itu saya sudah mulai bekerja di perhotelan. Masa tersulit itu ketika kita sudah ada di zona nyaman sebagai karyawan, sudah punya gaji tetap, kemudian tunjangan kesehatan yang tetap, kemudian kita mau berpindah menjadi seorang wirausahawan. Apalagi ketika mulai usaha itu kami baru punya baby gitu ya, jadi perasaan khawatir, takut itu pasti ada.
Saya resign dari tempat kerja atau dari hotel itu tahun 2008. Tetapi sebelumnya tahun 2006 itu saya sudah memulai usaha bakery bersama istri. Sebelum suami resign, kami sudah mulai merintis bisnis bakery duluan. Jadi itulah yang membuat kami akhirnya pelan-pelan meyakinkan diri. Kemudian kita persiapkan juga keuangan sebagai backup untuk 6 bulan berikutnya. Jadi ketika warung mulai buka, usaha kedua, baru suami resign dari tempat kerja di hotel. Inspirasinya adalah ketika saya dan istri itu pulang kampung, kemudian setelah itu saya sama istri berpikir bahwa ini sotonya enak sekali nih, kayaknya cocok untuk kita buka di Nusa Dua. Jadi ketika 6 bulan warung jalan, bakery itu nggak bisa jalan. Bahan yang harus kita beli tuh dari omset itu nggak cukup kayak gitu ya. Jadi tuh saya tuh sampai nangis sama suami, bisa nggak ya kita lanjutin usaha ini? Bagaimana anak-anak? Jadi sempat juga kita mengalami masa-masa saat bisnis yang lama akhirnya bangkrut dan kita akhirnya survive untuk bisa mengembangkan soto dobrak. Gini ya, dulu saya tuh pengennya kerja lagi kayak gitu ya. Jadi waktu pertama pindah ke Bali, kami baru menikah, saya tuh sudah bilang, saya nanti kerja lagi ya kalau sudah di Bali. Suami saya itu bilang oke. Begitu saya di Bali, mau kerja lagi, dia bilang, kamu nggak usah kerja, rintis usaha saja. Jadi saya itu mulai kayak apa ya, mulai dari karyawan sudah punya gaji tetap, akhirnya saya nggak kerja. Tapi saya mulai ngerintis usaha kecil, bikin kue sendiri. Kemudian saya nitip di warung-warung, kadang ada rasa malu, ada rasa nggak pede, ada rasa saya dulu sudah jadi karyawan, kenapa saya sekarang jadi seperti ini, kayak gitu. Istri itu sangat support sekali. Dulu saya dan istri sama-sama berlatar belakang karyawan dan awal mulanya memang nggak mudah merubah mindset dari mindset karyawan ke mindset pengusaha. Tapi ketika kami banyak belajar, kita jalan bareng, kita banyak diskusi dengan istri sangat support sekali sampai hari ini. Penyertaan Tuhan selalu kami rasakan ya day by day. Ketika kami akhirnya melepas bisnis bakery, kemudian kita lanjut untuk bisa mengembangkan soto dobrak, itu adalah keputusan yang kami ambil karena Tuhan juga memimpin kami, menuntun kami. Itu adalah karena Tuhan. Kadang kalau saya berdua sama suami itu kok bisa sampai sekarang itu kami juga masih amazed gitu ya. Komunitas Komsel kami sangat mendukung ya ketika kami mulai usaha. Semua mendukung langkah-langkah awal di mana kami saat masih mulai merintis usaha kami. Jadi ketika mendapat dukungan dari teman-teman dekat, itu adalah sebuah support yang luar biasa bagi kami. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita setia pada hal yang kecil, Tuhan akan memberkati kita dengan hal-hal yang lebih besar. Ketika kita benar melakukan hal yang kecil, hal yang besar pun Tuhan sudah siapkan bagi kita. We look up to you, Lord, as we come up to your holy mountain. Totally depend on your fountain of love, a blessed and chosen generation that seeks the face of God. We'll all chant in the presence of the Holy God. We'll look up to you, Lord, as we come up to your holy mountain. Totally depend on your fountain of love, a blessed and chosen generation that seeks the face of God. We'll all chant in the presence of the Holy God. From one generation to another generation, you tell about your ways and tell about your faithfulness. We declare your mercy, your glory, the greatness of your kingdom.
of glory.